Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali belajar tentang kemagnetan. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini Miss akan membahas tentang transformator. Ya. Nah, kita lihat apa sih transformator itu? Ya, jadi transformator adalah alat untuk mengubah tegangan bolak-balik, ya, atau tegangan AC. Nah, bagian-bagian utama dari transformator kita lihat. Nah, ini bentuk transformator, ya. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Nah, dia ada yang namanya kumparan primer. Ya, kumparan primer ini disebut juga dengan kumparan masukan. Ya, atau ada juga kumparan sekunder. Perhatikan ya, adalah kumparan keluaran, ya. Kemudian di sini ada inti besi. Kemudian di sini ada sumber tegangan AC. Ya, ini adalah simbolnya, ya. Jadi biasanya kalau dalam gambar, dalam soal, ya, atau dalam buku paket kamu seringnya disimbolkan seperti ini. Ya, ini merupakan simbol dari sumber tegangan AC. Ini merupakan kumparan primer, ini sekunder, ya, dan ini adalah lambang dari lampu atau pengguna dari listrik tersebut, ya. Jadi ini primer itu sama dengan masukan, ya, sekunder itu dengan keluaran, atau primer itu sama dengan input, ya, sekunder sama dengan output, ya. Nah, ini inti besi lambangnya seperti ini, ya, garis 2 saja. Kita lihat jenis-jenis transformator, ya. Jenis-jenis transformator ada 2, ya, transformator step up dan transformator step down. Step up ini artinya dia menaikkan, fungsinya untuk menaikkan tegangan, ya. Ya, ciri-cirinya dia penaik tegangan, menaikkan tegangan. Ciri-cirinya adalah tegangan sekunder itu lebih besar, jumlah lilitan, N itu jumlah lilitan, ya. Jumlah lilitan sekunder itu lebih besar dari jumlah lilitan primer. Ini perhatikan, ya, jumlah lilitannya ini lebih banyak. Ini step up, ya. Kemudian tegangan yang dihasilkan juga lebih besar, tegangan sekundernya lebih besar dibandingkan tegangan primer. Namanya juga step up, menaikkan tegangan, ya. Nah, untuk arusnya dia berkebalikan. Arus IS-nya akan lebih kecil, ya, dibandingkan dengan arus primernya. Gitu, ya. Ini input, ini output. Jadi outputnya lebih besar, tegangan outputnya dan jumlah lilitan outputnya lebih besar dibandingkan inputnya, ya, atau sekunder lebih besar dibandingkan primernya. Ya, berbeda dengan berkebalikan dengan arusnya, ya. Nah, kalau untuk step down kebalikan dari step up, ya. Jadi ciri-cirinya dia step down itu artinya menurunkan, ya, menurunkan tegangan. Jadi VS-nya dia lebih kecil dari VP-nya, NS-nya juga lebih sedikit dibandingkan NP-nya. Ya, kebalikan untuk arusnya. Nah, arus sekundernya lebih besar daripada arus primernya. Nah, kita lihat persamaan transformator. Ya, pada transformator jumlah lilitan transformator dibanding dengan tegangannya. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi tegangan primer dibandingkan tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan, maaf. Jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder itu sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder, ya. Di sini ada penjelasannya, ya. Ya, seperti ini. Transformator ideal jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar dari transformator, ya. Transformator ini juga sering disingkat dengan trafo, ya. Ya. Jadi kalau ngelihat ada tulisan trafo, ini artinya sama dengan transformator, ya. Ini, ya. Jadi rumus dari tegangan energi, maaf. Rumus dari energi itu, ya, rumus energi itu kan fit, masih ingat, ya? Energi primer berarti V primer, I primer, dan T-nya, dan VS-nya juga untuk energi sekunder berarti tegangan sekunder dan arus sekunder, ya. T-nya kita bisa sederhanakan karena sama, ya, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi untuk arus, ya, kalau ini kan lilitan dengan tegangan dia berbanding lurus, ya, sedangkan dengan arus dia berbanding
terbalik ya. Jadi jangan sampai ketuker. Jadi arus dengan tegangan itu berbanding terbalik ya. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, jadi primer itu artinya masukan atau input ya. Biasanya di sumber ya, di sumber tegangan ya, dihubungkan pada sumber tegangan. Jadi ini biasanya primer ini dihubungkan pada sumber tegangan ya. Nah, bedanya dengan kalau sekunder itu artinya keluaran, bisa juga output dan juga hasil. Nah, biasanya dihubungkan pada lampu atau pada alat listrik lainnya gitu. Ya, berarti ini sekunder ya. Bisa diulang ya. Kalau primer itu biasanya dihubungkan pada sumber tegangan. Ya, jadi kadang di soal nanti kita akan lihat pembahasan soalnya, biasanya di soal itu tidak digambarkan ya, tapi hanya dibentuk kalimat yang harus kalian pahami. Jadi kalau dia dihubungkan ke alat listrik seperti lampu, kipas angin dan seterusnya, nah berarti itu bagian yang dihubungkan ke alat listrik itu merupakan sekunder gitu, atau output atau keluaran ya. Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya. Jadi tolong diperhatikan ya. Ini hal yang sangat penting gitu ya. Nah, kemudian kita lihat efisiensi trafo. Ya, jadi efisiensi trafo merupakan perbandingan energi keluaran dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator ya. Jadi ternyata tidak semua energi yang masuk dari sumber itu semuanya berubah menjadi energi yang bisa kita pakai gitu untuk alat listrik yang akan kita gunakan ya. Ada satu saat dia kehilangan ada energi yang hilang gitu ya. Nah, ini ada namanya efisiensi ya, perbandingan energi yang keluar dengan yang masuk ya. Jadi yang keluar berapa, yang masuk berapa gitu ya. Kalau yang transformator ideal dia memang sama, tapi jarang bisa kita menemukan ada trafo yang bersifat ideal. Makanya di sini kita mengenal juga nilai efisiensi trafo ya. Nah, ini efisiensi trafo kita ngitungnya adalah energi keluaran dibagi dengan energi primer gitu ya, atau bisa juga daya sekunder dibagi dengan daya primer ya, atau ininya ya. Energi bisa, daya juga bisa. Nah, kalau memang daya ini kan kita sudah belajar ya, P sama dengan V dikali I gitu ya. Ini untuk dijabarkan dari persamaan yang ini ya. Jadi boleh jadi yang jangan lupa sekunder dulu di atas baru primernya gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Nah ya, ini penjelasannya. Energi itu biasa satuannya apa? Joule ya. Daya satuannya watt. Nanti kalian bisa lihat lagi bukunya ya. Nah, sekarang penggunaan trafo atau pada transmisi energi jarak jauh. Nah, ini fungsinya apa sih trafo itu? Nah, kita lihat dari mulai generator PLTA ya, dari 50 megawatt atau 10.000 volt ya, menggunakan step up. Step up itu dinaikkan untuk perjalanan jarak jauh gitu ya. Misalkan dari generator PLTA menuju untuk untuk menyalurkan ini ya. Nah, dia lewat nih tuh. Kemudian sini, nah sudah mendekati perumahan ya, dia akan menurunkan trafo step down, akan menurunkan tegangan dari yang tadinya 150 kV ya menjadi 20 kV, diturunkan, kemudian baru disalurkan. Untuk apa? Untuk ke rumah, untuk ke gedung, dan untuk yang lainnya ya. Kemudian turun lagi, kalau untuk ke rumah turun lagi ya. Kalau biasanya untuk ke pabrik ya, 20 kV ini masuk ke pabrik-pabrik gitu ya, ke tempat-tempat usaha berskala besar. Kemudian untuk ke rumah dia akan diturunkan lagi ya, dari 220 volt.
Nah, ini penggunaan dari trafo pada transmisi energi jarak jauh, ya. Nah, kita lihat contoh soal dalam penggunaan transformator, ya. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Berarti NP-nya 6.000 dan NS-nya 200 gitu ya. Kemudian diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan berarti yang ditanya adalah tegangan sekunder. Nah, iya nih seperti ini. Ya, semoga bisa difahami ya. Jadi NP-nya 6.000, NS-nya 200, VP-nya 240. Yang ditanya adalah tegangan sekunder atau tegangan yang dihasilkan gitu ya. Ya udah, tinggal dikali silang. 6.000 dikali Vs sama dengan 6.000 Vs sama dengan 240 dikali 240 volt dikali 200 gitu ya. Tinggal kita kalikan saja dan dibagi dengan 600 atau mau dibentuk sederhanakan juga boleh. Ya. Kalau kalian mau sederhanakan juga boleh untuk memudahkan menghitung ya. Ya, kita lanjut. Ya, baik, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Kita lanjut ke contoh soal, kita tulis diketahuinya. Ya, kita akan jawab. Kita tulis diketahui. Diketahui trafo yang digunakan untuk menyalakan lampu yang memiliki spesifikasi 20 volt dan 5 watt. Berarti ini adalah informasi untuk lampu ya. Lampu berarti yang diketahuinya V-nya Vs ya, karena dia tegangan pada lampu 20 volt gitu ya. Kemudian di sini ada dayanya 5 watt, berarti daya sekunder juga karena pada lampu gitu ya. Kemudian jika jumlah lilitan primer dan sekunder ya, berarti NP dan NS masing-masing, berarti kalimatnya angkanya primer duluan ya disebut, berarti di sini 400, di sini 20 lilitan ya. Nah, yang ditanya yang pertama adalah yang A, yang ditanya adalah tegangan pada trafo, berarti tegangan primer. Nah, ini yang ditanya yang pertama. Ya, kita langsung masuk ke bentar. Sebentar. Jadi kita masukkan rumusnya VP per Vs sama dengan NP per NS. Ya. VP-nya yang ditanya, Vs-nya Vs-nya 20 betul. Ya. NP-nya 400. Ya, NS-nya 20. Udah, kita sederhanakan saja. Ya. 40 bagi 2 adalah 20. Kemudian kita kali silang, sini 1. VP kali 1 itu sama dengan VP ya. 20 kali 20 adalah 400 volt. Oke, ini yang A ya. Kemudian yang B ya. Yang B itu yang ditanya adalah IS-nya ya. Arus sekundernya berapa, arus keluarannya berapa. Nah, karena di situ ada daya,
Ya, bisa kita gunakan IS sama dengan PS dibagi VS gitu ya. Udah, berarti IS-nya sama dengan dayanya 5 ya. 5 watt, tegangan S ya. Tegangan sekundernya adalah 20 ya, atau disebut ada bisa disederhanakan 1/4 ampere ya. Sekarang yang C. Yang C adalah yang ditanya IP ya, arus masuknya berapa ya, tinggal kita masuk aja IS, perbandingannya berbanding terbalik ya, IS per IP itu sama dengan NP per NS ya. Udah, IS-nya 1/4 dibagi IP sama dengan NP-nya 400 ya kan, dibagi 20. Udah, tinggal kita kali silang, atau ini kita sederhanakan dulu ya. 40 bagi 2, isinya adalah 20, sini 1. Berarti di sini 20 IP, kita kali silang ya. 20 kali IP sama dengan 1/4 dikali 1 gitu ya. Berarti IP sama dengan 1/4 dibagi 20 atau sama dengan 1/80 ya. Ini untuk arus primernya ya. Kemudian ini satu lagi contoh soalnya ya, yang ditanya adalah efisiensi sebenarnya ditanya kita tulis diketahuinya. Ini adalah IP 0,8 ya, IS 0,5 ya, kemudian NP-nya itu 100, NS-nya 800 ya. Udah. Nah, sekarang kita cari dulu VP per VS-nya ya. VP per VS sama dengan NP per NS. Udah, kita masukkan NP-nya 100/800. Berarti kita bisa sederhanakan per 8 ya. Berarti udah, kalau VP per VS itu sama dengan 1/8 ya, berarti kan VP-nya 1, VS-nya 8 gitu ya. Tinggal kita masukkan efisiensi itu sama dengan PS per PP dikali 100%. Kita masukkan PP itu apa? V kali I ya. Berarti VS kali IS. Nah, VS-nya berapa? VS-nya 8, IS-nya 0,5 dibagi VP-nya tegangan primernya tadi berapa? 1 ya. 1 dikali 0,8 dikali 100%. Maaf ya, nggak mau. Deh, efisiensi 8 kali 0,5 itu 4 ya. Ini 8 dikali 100% ya, berarti 400 dibagi 8 adalah 50%. Ini efisiensinya ya. Nah, ini bisa kalian coba nanti ya. Kalian bisa mencoba sendiri ini kayaknya nih ya. Efisiensinya 75% ya. Tegangan input, tegangan primer 220, tegangan sekunder 110 ya. IP-nya 2 ampere, yang ditanya adalah IS-nya. Dan ini langsung masuk ke persamaan ini aja. Efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Ya, tinggal kita masukkan VS kali IS per
VP kali IP dikali 100%. Gitu ya. Udah tinggal masukkan. Nah, VS-nya berapa? 110. Oh, ini juga kita bisa langsung ganti ya. Ini kita ganti saja langsung. Ya. Ini diganti dengan 75%, itu kan kita bisa ganti 75 per 100. Ya. Nah, ini secara matematikanya ini. Kemudian IS-nya berapa? IS-nya yang ditanya. Ya. VP-nya 220. IP-nya yang 2. Ya, dikali 100%. Nah, kalau 100% itu kan udah bisa dihilangkan ya, 100 per 100 boleh hilang. Dan ini kita sederhanakan jadi 3/4 ya. 110 dengan 220 jadi 2. Udah. Jadi 3/4 sama dengan IS per 4. Iya kan? Nah, udah tinggal kita bagi. Tinggal kita kali silang. Berarti IS sama dengan 3/4 dikali 4. Berarti S-nya adalah 3 ampere. Ya. Baik, ini soal latihannya. Ya, bisa kalian kerjakan. Selamat belajar, semoga kalian bisa lebih paham ya, bisa mengerjakan sendiri dan lebih menempel ya, sehingga soal bentuk soal apapun nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya, demikian pembelajaran kemagnetan bersama Miss Rami untuk bagian kelima ya. Semoga bisa difahami dengan baik dan bisa dipelajari dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.